Selamat pagi Bapak atau Ibu dosen pengampu mata kuliah basis data. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rancangan dan implementasi basis data untuk sistem informasi pembayaran sehat. Presentasi ini akan membahas mulai dari struktur relasi antar tabel, implementasinya di PHP MyAdmin, hingga proses normalisasi data. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana relasi antar entitas diatur dalam basis data, bagaimana data tersebut diolah dalam platform MySQL, serta bagaimana proses normalisasi dapat membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan data secara keseluruhan. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Nuriski dengan NIM 102022430039. Saya dari kelas SI 4803. Di sini saya akan menjelaskan studi kasusnya terlebih dahulu. Adam, sebagai seorang manajer di rumah sakit Bakti Sehat, berencana mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen transaksi untuk pembayaran pasien yang dinamai pembayaran sehat. Sistem ini akan mencatat berbagai jenis layanan dan item yang dikenakan biaya kepada pasien, seperti pembelian obat, penyewaan kamar rawat inap, tindakan medis, dan biaya operasi. Setiap jenis layanan dikategorikan ke dalam kelompok tertentu. Misalnya, kategori tindakan medis dapat mencakup konsultasi dokter, pemeriksaan laboratorium, dan operasi. Setiap layanan atau item hanya termasuk dalam satu kategori. Selain itu, setiap item atau layanan dapat terkait dengan satu unit atau bagian rumah sakit yang menyediakannya, seperti apotek, rawat inap, laboratorium, atau bedah. Unit-unit ini dapat menyediakan berbagai layanan atau item yang berbeda. Contohnya, unit apotek bisa menyediakan berbagai obat dari berbagai merek seperti Kimia Farma, Dexamedica, atau Kalbe. Manajemen rumah sakit ingin memantau setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pasien, termasuk waktu transaksi, serta rincian daftar item atau layanan yang dibayar. Dalam satu transaksi, seorang pasien dapat membayar beberapa layanan sekaligus dalam satu kode transaksi. Sebaliknya, satu layanan tertentu juga bisa digunakan dan dibayar oleh beberapa pasien. Misalnya, biaya kamar kelas 1 dapat dibayar oleh pasien A, B, dan C. Lalu project goals, tujuan dari pengembangan sistem informasi ini. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi operasi. Sistem ini dirancang untuk mempercepat proses pencatatan, pengelolaan transaksi, dan pelacakan layanan yang sebelumnya mungkin dilakukan secara manual atau terpisah-pisah. Uh, uh, dengan adanya sistem terintegrasi,
Proses operasional diharapkan menjadi lebih cepat dan efisien, baik dari sisi waktu maupun sumber daya. Lalu yang kedua, memudahkan akses dan pengelolaan data. Salah satu masalah umum dalam manajemen informasi adalah sulitnya mengakses data yang relevan dan cepat. Sistem ini memungkinkan pengguna atau user untuk dengan mudah mencari, lalu memperbarui atau menambah informasi, sehingga proses kerja menjadi lebih terstruktur dan tidak membingungkan. Lalu yang ketiga ada integrasi dengan sistem lain. Pengembangan sistem informasi ini selanjutnya direncanakan agar bisa diintegrasikan dengan sistem lain seperti sistem keuangan, sistem antrian, atau bahkan sistem manajemen. Tujuan dari hal ini agar seluruh proses bisa saling terhubung dan lebih otomatis aja gitu. Jadi intinya dari tujuan ini adalah untuk membuat sistem transaksi ini menjadi lebih efisien, ya, dan terintegrasi dengan sistem-sistem lainnya, kan menjadi otomatis juga gitu. Lalu perintah SQL yang akan digunakan dalam sistem informasi ini, yang pertama itu ada DDL. DDL atau Data Definition Language adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur dari database, seperti tabel, kolom, indeks, dan relasi. Dengan DDL, kita bisa membuat, mengubah, atau menghapus struktur database tanpa mempengaruhi data yang ada. Contoh perintah DDL antara lain itu ada create untuk membuat tabel atau database baru. Lalu ada alter untuk mengubah struktur tabel. Bisa untuk menambah atau menghapus kolom. Lalu ada drop untuk menghapus data tabel atau database. Lalu yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML, adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel. DML sendiri memungkinkan kita untuk menambahkan data baru, juga mengubah data yang ada, atau menghapus data tertentu tanpa mengubah struktur tabelnya. Contoh perintah DML itu ada uh, insert untuk menambahkan data, lalu ada update untuk mengubah data, juga ada delete untuk menghapus data. Ya intinya CRUD, create, read, update, delete. Lalu ada cara kerja sistem. Di slide cara kerja sistem ini divisualisasikan menggunakan diagram IAD agar secara kerjanya dapat dipahami dengan lebih baik. Di diagram IAD tersebut
adalah rancangan basis data untuk sistem informasi pembayaran sehat yang memiliki tujuan untuk mempermudah proses transaksi pembayaran di rumah sakit. Di dalamnya terdapat 5 entitas utama, yaitu pasien 039, transaksi 039, layanan 039, unit 039, dan ada entitas yang tercipta dari hubungan antara transaksi dan layanan, yaitu detail transaksi 039. Entitas pasien menyimpan data pasien seperti nama pasien, simptom, dan nomor telepon. Lalu ada transaksi 039 yang mencatat ID transaksi, ID pasien, waktu transaksi, dan total biaya. Hubungan relasi antara pasien dan transaksi ini adalah hubungan one to many, jadi pasien bisa melakukan banyak transaksi dan begitu pula sebaliknya. Lalu ada entitas unit 039 yang memiliki ID unit dan nama unit. Lalu ada entitas layanan 039 yang memiliki ID layanan, nama layanan, dan biaya layanan. Relasi antara unit 039 dan layanan 039 ini masuk dalam hubungan one to many karena satu unit dapat menyimpan banyak layanan. Lalu ada relasi antara transaksi dan layanan yang menciptakan, karena hubungan relasi itu many to many, akhirnya menciptakan entitas baru yang bernama detail transaksi 039 yang tujuannya itu untuk menunjukkan layanan apa saja yang digunakan dalam suatu transaksi, berapa jumlahnya, dan seperti itu. Di dalam entitas baru ini, data transaksi 039, terdapat ID transaksi mengambil dari entitas transaksi, lalu ada ID layanan mengambil dari entitas layanan, juga jumlah untuk mendefinisikan jumlah layanan yang diterima oleh pasien. Lalu ini adalah gambar dari bagaimana implementasi ERD tersebut ke dalam PHP MyAdmin. Bisa dilihat di sini terdapat 5 tabel, yaitu ada detail transaksi 039, layanan 039, pasien 039, lalu transaksi 039, dan unit 039. Masing-masing tabel ini memiliki relasi satu sama lain yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Ini adalah relasi yang dari tabel-tabel tersebut, yaitu yang pertama dari tabel unit 039 yang memiliki ID unit dan nama unit, memiliki relasi dengan layanan 039 yang memiliki ID layanan unit, ID layanan, ID unit,
nama layanan, dan biaya layanan. Eh, Hubungan ini di tabel layanan ada foreign key dari ID unit. Lalu ada pasien 039 yang memiliki ID pasien, nama pasien, simptom, dan telepon. Lalu ada tabel transaksi yang memiliki ID transaksi, ID pasien, waktu transaksi, dan total biaya. Di tabel transaksi ini ada foreign key dari tabel pasien yang berupa ID pasien. Lalu seperti yang sudah dijelaskan tadi di IRD, hubungan antara transaksi dan layanan many to many uh, menciptakan sebuah entitas baru yang bernama detail transaksi 039, yang di tabel detail transaksi 039 ini sendiri memiliki tidak memiliki primary key sendiri. Jadi mengambil primary key dari tabel layanan dan transaksi. Dalamnya ada ID transaksi, ID layanan, dan jumlah. Selanjutnya normalisasi. Normalisasi dari data tahun sebelumnya dari manajer rumah sakitnya. Gambar pertama itu adalah data yang belum ternormalisasi. Datanya masih banyak yang tidak terstruktur. Dapat terlihat bahwa ada data transaksi yang memiliki beberapa layanan dalam satu sel. Bisa dilihat di transaksi L01 yang mengandung masalah multi value attribute. Jadi karena masalah itu kita melakukan proses normalisasi yang pada first normal formnya data harus dipecah agar setiap kolom hanya memiliki satu nilai. Jadi setiap layanan yang sebelumnya digabung dalam satu transaksi dipisah menjadi baris sendiri-sendiri. Ini menghilangkan nested data dan menjadikan tabel lebih terstruktur. Lalu second normal formnya memiliki fungsi harus dilakukannya penghilangan ketergantungan parsial yang bisa dicapai jika data pasien, data transaksi, data layanan dipisah ke dalam tabel terpisah berdasarkan entitasnya. Ini mencegah pengulangan informasi seperti nama pasien setiap kali transaksi terjadi. Lalu di third normal formnya disempurnakan lagi struktur tersebut dengan menghilangkan ketergantungan transitif. Misalnya pada nama dan biaya layanan yang sebelumnya ikut disimpan dalam tabel transaksi dipisahkan ke dalam tabel layanan agar jika ada perubahan harga cukup diubah sekali saja. Lalu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pengerjaan tugas UTS ini yang melibatkan studi kasus manajer rumah sakit ini, database jadi memberikan kemudahan akses data dan pengambilan keputusan yang lebih tepat oleh manajemen rumah sakit. Secara keseluruhan juga sistem ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan pelayanan rumah sakit yang modern dan profesional. Sekian dari saya, terima kasih.